Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua mengenai bank digital ya men, baik Cbank, Neobank, Bank Jago, Livin atau apapun itu. Oke, kita langsung mulai aja dari pertama. Kak Sutani, Bang, misal kita nabung di NeoNow lebih dari 10 juta, ada pajaknya nggak Bang? Nah, jadi sistemnya ini kalau misalnya kita menabung lebih dari 7,5 juta, kita bakal pasti dikenakan pajak ya men. Nih kalau misal kamu lihat saat ini aku memiliki saldo 64 juta sekian. Kalau misalnya kita lihat riwayat transaksi, nih kamu bisa lihat ya, kita lihat riwayat transaksi kemarin ada kena pajak 1.900, 1.900, 1.700. Jadi kalau misalnya kita menabung lebih dari 7,5 juta, kita pasti bakal dikenakan pajak ya men. Kalau misal kamu bingung gimana cara menghitungnya, kamu boleh download sheet ini udah aku buat. Nah di sini aku udah bikin ya men. Ini starting balance, kamu tinggal masukin berapa dana kamu. Kemudian di sini adalah bunga berapa bunga yang didapat. Kalau misal kamu nabung di Cbank, nanti kamu bisa otak-atik angkanya. Kemudian di sini ini langsung ada perhitungannya ya men. Nih kamu bisa lihat perhitungannya adalah starting balance dikali bunga dikali 1 dibagi 365. Kemudian yang pajak ini udah aku kasih rumus if, dimana kalau misalnya uang kamu kurang dari 7,5 juta, kamu bakal nggak dikenakan pajak sama sekali ya men. Tapi katakan kalau misalnya di sini kamu 7,8 juta, nah kamu bakal dikenakan pajak ya men. Jadi seperti itu ya perhitungannya. Nah jadi di sini pertanyaannya adalah kalau misalnya kamu nabung lebih dari 10 juta, apakah ada pajaknya? Jawabannya adalah ada. Kalau misalnya di sini katakan kamu masukin 10 juta, kamu bakal mendapatkan bunga per hari itu sekitar 1.644, tapi bakal ada potongan pajak sebanyak 329. Sehingga dalam sehari uangmu yang tadinya 10 juta akan menjadi 10 juta 1.315 ya. Nah, kalau misal kamu pengen terhindar dari pajak, kamu juga bisa menggunakan metode yang kemarin ditanyakan oleh salah satu subscriber kita. Misal kamu punya dana 14 juta, kamu boleh aja kamu pisah, kamu taruh 7 jutanya di Neobank, 7 juta di Cbank, maka kamu nggak bakal dikenakan pajak di keduanya. Karena keduanya kurang dari 7,5 juta. Walaupun sebenarnya nggak signifikan, tapi kalau misal kamu pengen manfaatin seperti itu, boleh juga ya. Semoga membantu buat kamu ya, Kak Suntani. Berikutnya, dari Kak Linda Aro, kena pajak saldo berapa? Jadi ini yang tadi baru aku jelasin, kalau misalnya kamu lebih dari 7,5 juta, itu bakal dikenakan pajak 20% ya, teman. Jadi return yang kamu dapat 6% itu bukanlah angka yang bersih. 6% itu akan dikurangi lagi 20% biaya pajaknya. Nah, 20% dari 6% itu berarti sekitar 1,2, berarti bersihnya itu sekitar 4,8% ya, teman. Itu kalau kamu naruh lebih dari 7,5 juta di either itu Cbank ataupun Neobank. Semoga informasi ini bermanfaat buat kamu ya. Berikutnya dari Kak Fajar Iman, Bang mau tanya, misal kita deposito 7 hari pakai pokok plus bunga secara berkala. Kita mau stop di hari H gimana Bang? Takut nanti lanjut otomatis, apakah ada cara untuk kita mau stop deposito? Nah, kalau deposito ini sifatnya adalah uang kamu bakal dikunci ya, tergantung dengan berapa lama tenor yang kamu ambil. Contoh katakan di sini kita ke Cbank, kita pencet deposito. Nih kamu bisa lihat ya, depositonya itu adalah 1 bulan jangka waktu dengan dananya mulai dari 1 juta rupiah. Nah kalau misal kamu klik buka deposito di sini, dana kamu bakal dikunci selama 1 bulan. Nah setahu aku kalau misal di Neobank, kita bakal buka Neobanknya. Di Neobanknya juga ada seperti itu ya men. Nih kamu bisa lihat ke bagian nih NeoWow instan 1 bulan. Nah tapi seingat aku kalau misal di NeoWow ini, kalau nggak salah nanti kalau misal udah mau jatuh tempo, kamu bisa pilih untuk melanjutkan dananya, melanjutkan itu bakal di roll over lagi ke tenor yang sama atau bisa ditarik. Cuman seingat aku ini nggak ada remindernya ya, jadi langkah yang bisa kamu lakukan menurut aku pribadi, kamu bisa ngeset alarm sendiri. Aku pribadi waktu itu kalau nggak salah aku ngeset alarm 1 hari sebelum itu jatuh tempo. Jadi 1 hari sebelumnya aku langsung bisa ganti supaya dananya nggak di roll over ya, karena kalau dananya di roll over nanti otomatis bakal dikunci lagi untuk 1 periode lagi. Atau kalau misalnya kamu nggak mau pusing seperti itu, saranku adalah kamu langsung gunakan yang namanya NeoNow aja. Atau kalau misalnya di Cbank ini, kamu langsung taruh di tabungan utama kamu aja. Jadi kamu nggak perlu kunci di deposito. Walaupun bunganya lebih kecil, tapi menurut aku nih efektif banget sih. Karena kenapa? Karena yang namanya kamu taruh di NeoNow, atau kalau misalnya kamu taruh di tabungan ini artinya dananya bener-bener liquid ya. Gimana dananya mau kamu tarik kapanpun. Kalau misalnya kamu sewaktu-waktu butuh dana, atau misalnya nanti ada peluang investasi yang tiba-tiba menarik, misalnya pasar saham tiba-tiba jeblok, kamu langsung bisa memanfaatkan dana
dana ini untuk membeli di harga murah. Kalau menurut aku pribadi seperti itu ya, tapi terserah kalau misal kamu pengen menggunakan deposito juga boleh, tapi pastikan kamu bikin alarm aja supaya kamu bisa menghentikan supaya nggak terjadi yang namanya rollover. Semoga bermanfaat buat kamu ya. Berikutnya dari Kak Budi Iswaryanto, stop simpan dana di situ. Bank ini saat ini mulai bermasalah. Saya transfer dana ke bank saldo lain tidak masuk, tapi saldo di Neobank sudah terpotong. Komplain pun nggak ada tanggapan. Nah, kalau misal kamu udah terjadi seperti ini, saranku adalah kamu datengin aja kantor fisiknya ya, dan kamu coba komplain baik-baik sana. Coba tanya gimana untuk bisa meresolve masalah seperti ini. Karena aku pribadi, selama aku menggunakan Neobank, aku belum pernah mengalami hal seperti ini ya. Yang aku pernah alami adalah pas malam-malam, kalau nggak salah itu waktu itu lagi subuh. Terus kalau nggak salah lagi subuh itu, pas aku top up dari BCA ke Neobank, itu dananya nggak masuk ya men. Tapi menurut aku itu wajar, karena biasanya kalau misal di subuh-subuh gitu, wajar banget kalau sebuah aplikasi melakukan yang namanya maintenance atau pemeliharaan. Bahkan kadang BCA sekalipun kalau misalnya subuh bisa error ya teman. Nah, jadi waktu itu saat aku menghadapi hal seperti itu, ya aku cukup tenang aja, aku tinggal tunggu beberapa saat. Kalau nggak salah aku nunggu sampai paginya, di paginya semuanya udah kembali seperti semula dan udah normal. Bahkan dananya udah masuk dan udah bisa bertransaksi seperti biasa lagi. Nah, jadi buat Kak Budi Iswaryanto, kamu boleh coba datengin kantor fisiknya atau coba untuk hubungin customer service-nya ya. Apalagi kalau misalnya uangnya adalah uang yang signifikan. Menurutku kamu perlu melakukan hal tersebut. Dan buat teman-teman yang kalau misalnya kamu masih takut untuk naruh uang di sini, ya saranku tetap lakukan diversifikasi dan juga taruh uang yang kamu siap hilang aja. Jadi kalau misalnya hilang pun nggak bakal kenapa-napa. Aku pribadi juga nggak naruh semua danaku di sini ya, men. Aku hanya naruh sebagian kecil dari danaku di sini. Semoga masalah bisa segera resolve ya buat Kak Budi. Berikutnya dari Kak Dimas Purboyo, 1,5 juta dengan total bunga 2 ribuan bosku. Maksudnya di sini kalau misalnya investasi 1,5 juta, berapa uang yang bakal kita dapat ya? Kita bakal coba masukin ke rumusnya aja di sini. Katakan di sini kita masukin 1,500,000. 1,5 juta berarti bunga per harinya kamu bakal dapet sekitar 200 rupiah. Dan karena ini angkanya lebih kecil dari 7,5 juta, berarti kamu nggak bakal dikenakan pajak sama sekali. Jadi kalau kamu naruh, kamu bakal dapet sekitar 200 rupiah ya, dengan uang 1,5 juta rupiah. Berikutnya dari Kak Ahmad Jazuli, Bang, kalau transaksi sehari-hari pakai bank apa? Nah, aku pribadi, jujur aja, kalau misalnya sehari-hari, bank yang paling banyak aku gunakan adalah BCA ya, man. Jadi aku pribadi cuma naruh di Cbank ini atau Neobank. Neobank biasanya aku kosongin. Nah, aku naruh di Cbank ini hanya untuk menahan yang namanya inflasi. Setidaknya uangku bisa bertambah sedikit, jadi nggak tergerus sama yang namanya inflasi. Tapi kalau misalnya ditanya mana instrumen yang aku gunakan untuk menaruh danaku paling banyak, yang paling utama, jujur aja aku menggunakan BCA ya, man. Karena seperti yang kamu ketahui, hampir semua platform investasi, semua platform keuangan, mau saham, kripto, atau misalnya reksadana, apapun itu, atau mungkin juga P2P lending, rata-rata semua pasti bisa transaksi menggunakan BCA ya. Maka dari itu BCA masih menjadi bank utamaku. Walaupun yang paling aku nggak suka dari BCA adalah mungkin biaya bulanan yang harus kita bayar ya, men. Dan biaya bulanan itu mahal banget kalau menurut aku pribadi, sampai belasan ribu. Beda seperti bank digital yang kayak Neobank, Cbank, sama sekali nggak dikenakan biaya. Dan juga kalau misalnya BCA mau transfer kemana-mana juga masih perlu bayar biaya admin. Beda seperti Bank Neo, Bank Jago, ataupun Cbank ya, men. Nah, semoga ini bermanfaat buat kamu ya. Berikutnya, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir yang aku jawab supaya nggak kepanjangan, dari KYT Channel Pro. Bagusan mana antara Jago, Neo, Living, dan sebagainya? Kebutuhan transfer gratis antar bank minimal 20 kali per bulan. Nah, kalau menurut aku pribadi, saranku adalah kamu menggunakan either Bank Jago, Bank Neo, ataupun Cbank. Kalau misalnya kamu ngincer untuk transfernya ya, men. Karena kamu bisa lihat di sini, kalau misalnya kita scroll ke bagian banner, kemudian kita klik ke bagian ini, nih kamu bisa lihat ya, bebas biaya admin, gratis transfer berkali-kali. Dimana kamu di sini nggak bakal dikenakan biaya admin sama sekali. Terus biaya transfer ke rekening bank lain itu gratis dan dikasih limit sebanyak 100 kali per bulan. Menurut aku ini udah lebih dari cukup ya. Kamu butuhnya hanya sekitar 20-an. Nah, ini udah dikasih sampai limitnya 100. Nah, kalau misal masih habis, saranku pribadi ya kamu gunakan aja tiga-tiganya. Di Bank Jago juga dikasih limit nih, kamu bisa lihat ya. Di Bank Jago dikasih limit sampai 25. Jadi kalau misal kamu menggunakan Cbank terus kamu pakai Bank Jago, itu aja kamu udah dapat 125. Tanpa perlu kena biaya admin bulanan, kamu bisa dapat 125 kali transfer bulanan. Dan kalau misalnya masih habis, ya udah kamu pakai juga yang namanya Bank Neo. Saranku pribadi, kamu sebaiknya pakai aja semuanya, karena seperti yang kamu ketahui, mungkin promo ini nggak bakal berlangsung selamanya. Bisa aja nanti beberapa saat ke depan, misalnya beberapa tahun ke depan, tiba-tiba si bank usernya udah banyak, terus mereka udah nggak mau memberikan free transfer seperti ini. Ya bisa aja nanti mereka mencabut promo seperti ini dan akhirnya kita dikenakan biaya. Jadi kalau saranku pribadi, sebaiknya kamu fleksibel aja, gunakan aja semuanya mumpung lagi ada promo seperti ini.
nih. Biaya bulanan juga selama lagi nggak ada biaya seperti ini ya kita manfaatin aja. Dan juga selama mereka memberikan bunga harian yang lumayan tinggi juga, bisa sampai 6% per tahun, ya kita manfaatin aja. Karena kita nggak tahu ini bakal sampai kapan dan di kedepannya ada kemungkinan nggak bakal diberikan lagi ya men. Jadi selagi ada kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kamu boleh menggunakan Bank Jago, Bank Neo, ataupun Cbank. Untuk reviewnya kamu boleh cek ke bagian playlist yang ada di channel ini. Nah mungkin sekian aja jawaban-jawabanku untuk pertanyaan dari teman-teman semua. Bagi kamu yang baru mampir, kamu boleh juga menggunakan kode referral yang udah aku tulis di kolom deskripsi saat kamu mulai investasi, supaya kamu dapat bonus. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.